Begini loh, tidak semua tempat itu ada yang mengganggu, tapi semua tempat itu ada penunggu. Kalau semua tempat ada penunggu, iya, tapi tidak semua tempat ada yang mengganggu, karena mereka ada di mana-mana. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqit. Sudah sadar belum betapa kasih sayangnya Allah sama kita? Hah? Sudah sadar? Diludahinya supaya membahayakan bagi kita. Itulah jin. Gula enggak dimakan, enggak diminum, diludahi pula. Makanya kalau ada makanan minuman, jangan dibiarkan terbuka begini. Kapan saya makan minum begini? Gak ada yang berani. Gak pengertian lah ibu sama saya. Kita lanjut. Jelas bu? Semua yang ada ini untuk kita. Manusia. Malaikat tak makan. Malaikat tak makan. Jin makan juga. Minum juga. Tapi bukan jenis makanan kita. Bukan jenis minuman kita. Dia hanya iseng mau mencampuri makanan dan minuman kita. Apa makanan jin? Salah satu riwayat mengatakan makanan jin adalah ulat-ulat yang berserakan. Kalau ibu-ibu masak sop, perhatikan ya. Masak sop atau ikan yang tulangnya besar, jangan buang sembarangan tulang itu di tempat sampah, lalu numpuk di sana berlama-lama, itu akan menjadi sarang jin. Maka bersihkan tempat sampah ibu, bakar semua. Kalau ada tulang, kumpulkan, buang ke tempat yang jauh. Siapa yang di rumah ada tulang, dipastikan ada mamanya. Ya? Sudah jelas? Kita ulangi. Siapa yang di rumahnya ada tulang, dipastikan ada mamanya. Ibu lagi bahanum ting. Baru nyambung. Saya pernah menemukan satu kasus rumah yang selalu diganggu penghuninya, terutama anak-anak, sehingga mereka tidak betah di rumah itu. Lalu menuduh tetangga, ini maaf, menuduh tetangga kalau tetangga yang kebetulan tidak suka sama mereka itu berseberangan dengan mereka. Dituduhnya tetangga meletakkan sesuatu ilmu-ilmu santet-santet di rumah itu. Tetangga merasa keberatan, melapor. Yang ini melapor sama saya, yang dituduh juga memberikan santet atau apapun melapor sama saya. Ini dua-duanya ini bertetangga. Kenapa saya bilang kau menuduh dia begini? Ya Pak, kami di sini tidak betah, macam aja kedemuan. Sial aja kami di sini, gampang sakit, macam lah ya. Kenapa kau menuduh mereka? Ya mereka yang selama ini saingan kami, yang saling sering mencari-cari salah kami. Rupanya sama-sama usaha ini, jualan. Demi Allah Pak, kami tak pernah begitu. Kami jualan-jualan aja. Kami bersaing harga, kami bersaing fasilitas, kami bersaing pelayanan. Gak ada yang begitu, demi Allah kan. Oh. Saya bawa anak kecil dari anak orang lain, bukan anak orang situ, bukan anak saya juga, kasihan saya bawa anak saya. Bawa ke sini. Itu biasanya Bu, kalau yang lahir sungsang, tahu yang lahir sungsang, yang kaki duluan, itu ada penglihatan semacam terbuka di belakang enam. Anak yang begini dibawa, nggak sampai 10 menit dia sudah menangis dan minta pulang.
Dia nunjuk sambil menangis. Saya semakin yakin bahwa itu rumah nggak aman. Itu pertanda rumah itu memang ada gangguan-gangguan. Begini loh, tidak semua tempat itu ada yang mengganggu, tapi semua tempat itu ada penunggu. Kalau semua tempat ada penunggu, iya, tapi tidak semua tempat ada yang mengganggu. Karena mereka ada di mana-mana. Bahkan di masjid mereka ada. Mereka ada di masjid ada. Di samping itu ada. Jadi itu yang hitam lah, yang ngantuk ada juga belakang. Nah, tapi tidak semua yang ada penunggu mereka mengganggu. Perasaan saya ini ada yang aneh. Kalau penunggu udah jelas, kenapa mereka mengganggu? Jemaah sekalian, anak tadi menangis, menunjuk. Akhirnya saya yakin itu ada yang mengganggu. Habis itu saya bilang, nak, nengok apa tadi, nak? Ada itu, apa? Mata merah, terus apa lagi? Mantung, terus apa lagi? Rambutnya keriting. Tolong yang merasa jangan di ini. Terus apa lagi? Macam lagi. Seperti penampakan yang sering dilihat oleh orang, giginya keluar, bertaring, segala macam. Saya tanya, ini rumah dulu dibangun dengan adat nggak? Dengan adat. Maaf ya, orang dulu sebelum naik Rabu, tahu Rabu? Itu diadatkan. Ini kan rumah tua ceritanya, peninggalan. Ada nggak nanam-nanam? Ada. Nah itu dia masalahnya. Orang dulu menanggap kalau kita nanam kepala sesuatu, kepala kambing kah, kepala kerbau kah, itu katanya akan datang semacam keberuntungan. Padahal itu akan menjadi sarang jin. Ada betulan di rumah itu kepala yang ditanam. Ketahuan jadinya kan? Gara-gara orang tua mereka dulu mempercayai kalau naik Rabu diadatkanlah rumah itu. Dipotonglah kerbau, berdoa, kepalanya ditanam di salah satu sudut rumah. Kalian tahu di mana ditanam? Tahu. Posisinya itu. Udah bongkar. Masih ada. Kepala kerbau. Supaya jin datang dan menunggu sehingga jembatan itu tidak mudah rusak. Karena dulu kan sungai sering banjir. Bangunan-bangunan dulu kalau dilihat dengan besarnya banjir, mustahil tahan. Bagaimana supaya bangunan ini bertahan? Mesti jin ada yang menunggu di situ supaya dia ikut melawan, supaya dia ikut menjaga. Maka ditanamlah kepala-kepala tadi. Harap. Maka muncullah si Botapulu. Tahu si Botapulu? Anak kecil dipotong kepalanya dan hilang dari kebetulan. Kan itu betul. Kalau sudah ada proyek-proyek pemerintah yang besar, pembangunan jalan, pembangunan bendungan, pembangunan apapun itu, pasti banyak yang berhilang. Dan itu betulan. Mobilnya dulu mobil si Botapulu Toyota Buaya. Toyota Buaya, mobil dulu kan Toyota. Bentuknya seperti buaya, ada moncongnya enggak? Makanya kalau kita nangis, kita takut-takutin. Ada si Botapulu. Udah berhentilah nangis. Sialnya lagi, sesudah musim si Botapulu, anak-anak mesti ditakutin. Siapa yang sial? Polisi. Kalau anak menangis, gimana cara nakutinnya? Ada polisi. Kasihan umpan. Orang nggak tahu apa-apa. Dulu sebelum polisi, si Botapulu. Kalau nggak dibilang si Botapulu, takutlah anak menangis.
Nah jamaah sekalian, sesudah diambil kepala tadi, ternyata betul nggak ada lagi, hilang. Jadi ibu sekali lagi, jangan buang tulang-tulang belulang, apalagi yang besar-besar di sekitar rumah, dan kita biarkan menumpuk, ambil itu, buang dulu. Karena itu salah satu makanan jin. Dan kalau banyak di situ, berarti jin banyak bersarang. Jadi Allah yang memberikan makanan manusia, Allah yang memberikan makanan binatang, Allah yang memberikan makanan tumbuhan tanaman, Allah yang memberikan makanan jin. Bau yang menyengat. Jin senang dengan bau-bau yang menyengat. Makanya ibu-ibu, nggak boleh ibu-ibu pakai perhiasan, pakai minyak wangi yang bau, ibu akan diikuti oleh jin. Makanya artis yang mirip jin itu namanya Jinni of Jin. Ya, jangan. Ibu nggak boleh kalau berjalan sambil meter langsung ke ciuman aroma minyak wangi, nggak boleh. Jadi fitnah dan kandung dosa. Minyak wangi yang sekedar dicium oleh orang sekitar kita saja. Ya Bu ya? Laki-laki boleh, ya, karena aura laki-laki lebih kuat daripada aura perempuan. Tidak semua jin senang dengan aura laki-laki. Tapi jin senang sekali dengan aura perempuan. Maka lebih banyak jin yang mengikuti perempuan daripada laki-laki. Makanya yang kesurupan bolak-balik. Betul tidak? Masuk akal sekarang? Ya. Terutama makanan jin berikutnya, darah kotor yang keluar dari kemaluan perempuan dan binatang. Binatang juga ada darah kotor. Maka mens itu adalah makanan jin. Ibu jangan sembarangan membuang pembalut zakatnya. Pembalut sembarangan aja ditaruh di sini, ditaruh ke tempat sampah. Jauh-jauh buat, jauh-jauh. Jauh-jauh. Jadi intinya jemaah, jin itu makan darah kotor. Maka jangan buang sembarangan. Maka banyak juga yang buang ke kloset. Bertahanlah dia di tempat kita. Bisa kita. Pertama kesupat, yang kedua dari haram. Makanya ibu-ibu, kenapa nggak boleh masuk masjid? Maaf cakap aja, ibu itu di jalan ini ikuti. Jadi jangan bilang kalau ada pembalut bersih boleh itu. Mungkin ada yang mengatakan boleh. Tapi pada hakikatnya ibu tidak melihat banyak yang ikut. Makanya moodnya pun tak bagus. Moodnya perempuan yang lagi halangan bagus gak? Emosional gak? Gampang marah? Gampang tersinggung? Apalagi tanggal 31. Daya, apalagi makanan jin itu? Pertama tadi gula, yang kedua darah. Apalagi makanan jin itu? Yang ketiga tadi kita bilang semua makanan minuman yang tidak ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang tiga ya. Nah, yang keempat, apalagi makanan jin? Ada yang tahu? 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Dari Umi Fatwa 500.000. Ibu-ibu, ada buah tertentu
yang disukai oleh jin. Ada bunga tertentu yang disukai oleh jin. Dan buah itu tidak disunahkan untuk dijadikan tetangga. Ayo. Tertentu, bunga tertentu yang disukai oleh jin. Dan mereka suka menghisap. Apa namanya itu? Buahnya nggak habis, tapi rasanya nggak ada lagi. Hah? Buahnya nggak habis, tapi rasanya nggak ada lagi. Salah satu kalau bunga melati. Ya, kalau buah beritahunya apel itu disembah. Apa itu? Pekong-pekong itu. Yang paling sering ditaruh di situ apel, jeruk. Inilah buah yang paling disukai oleh jeruk. Pastikan beli apel yang segar makan, jangan lama disimpan. Pastikan beli jeruk yang segar makan, jangan lama disimpan. Hah? Ntar tanya tiga dulu. Baik ibu-ibu. Jadi manusia makan, binatang makan, jin makan, malaikat tidak. Siapa yang menyiapkan semua makanan itu? Allah. Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi inna 'ala Allahi rizquha. Tiadalah satu binatang yang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rizki. Macam-macam bentuk rizki, tapi semuanya punya rizki. Thank you.